Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku. Selamat kita bertemu lagi dalam mereka hari yang ke-7. Kita sama-sama beberapa hari ini sampai 10 hari kita berdoa puasa. Kita menantikan janji Bapa seperti yang dinantikan oleh murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka bertekun, berdoa, mereka berharap janji Bapa itu memenuhi kehidupan mereka. Kita rindu jemaat Tuhan juga hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita akan mulai dalam pujian penyembahan kita pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Selalu rindu, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Yang rindu, katakan sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu.
Roh Kudus mengurapi hidup kita. Biar kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Firman Tuhan katakan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan mengurapi hidupmu, kalau jemaat Tuhan hidupnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka firman Tuhan katakan kita akan menjadi saksi bagi keluarga kita. Kita akan menjadi saksi ketika kita berada dalam komunitas gereja. Kita akan menjadi saksi di dalam sekolah pendidikan kita, di dalam kuliah kita. Kita akan menjadi saksi di tempat pekerjaan kita. Sebab itu rindukan Roh Kudus itu mengurapi dan memenuhi hidupmu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus, pulihkanku. Katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus di hidupku. Kami bersyukur Bapa dalam surga, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami rindu biarlah Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan kami, menjamah dan mengurapi kami, sehingga kami semua jemaat Tuhan hidup di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat menjadi saksi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan pakai menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, biarlah mereka tumbuh ke hati mereka, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Sore hari ini firman Tuhan berjudul Hidup dalam Kuasa Roh Kudus. Tentu menjadi kerinduan kita kalau hidup kita itu selalu dipenuhi Roh Kudus. Tentu menjadi kerinduan kita untuk kita dapat menjadi saksi di hadapan Tuhan, menjadi saksi di hadapan jemaat-jemaat Tuhan. Tentu menjadi kerinduan kita setiap jemaat Tuhan, hidupnya hari demi hari itu di dalam kuasa Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, hidup kita sebagai orang percaya adalah kosong, Bapak Ibu, saudaraku. Jadi kita betapa pentingnya kita selalu hidup dipenuhi Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini Yohanes 14 ayat 26 katakan seperti itu. Tuhan itu sampaikan bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengisapkan kita. Roh Kudus akan menolong kita di dalam segala perkara, di dalam segala hal yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Baik kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita membaca firman Tuhan.
Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa, kita lihat ya, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas hidup kita, Roh Kudus mengalir dan memenuhi hidup kita, Roh Kudus mengurapi hidup kita, firman Tuhan katakan, kita akan menjadi saksi. Di keluarga kita, di tempat sekolah kita, kuliah kita, di tempat komunitas kita bermain, di tempat kita bekerja, di gereja, kita akan menjadi saksi. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang percaya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya nggak percaya dengan orang-orang yang mengatakan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dia tidak bisa menjaga tingkah laku hidupnya. Dia tidak bisa menjaga perbuatan hidupnya. Dia tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Saya nggak percaya kalau orang itu katakan hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Mulutnya minta ampun kalau menyakiti hati orang lain. Perbuatannya minta ampun kalau selalu menyakiti dan menyinggung orang lain. Bapak Ibu, orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang itu punya dampak yang baik. Orang itu akan menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita hidup dalam kuasa Roh Kudus? Tentu ini pertanyaan yang penting untuk kita cerna, untuk kita dapatkan. Bagaimana agar hidup kita itu di dalam kuasa Roh Kudus? Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Terlebih dahulu kita akan baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, setelah dilanjutkan pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal 1 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pasal 2 dikatakan ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, perhatikan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam 10 hari, murid-murid Tuhan menantikan janji Bapa. Mereka bersama-sama berkumpul, berdoa puasa, bertekun sehati. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka terus dari hari demi hari. Sehingga tibalah pada hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dan mereka ketika sedang berkumpul, mereka sedang berdoa. Di dalam ayat keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana agar kita hidup dalam kuasa Roh Kudus? Kita harus tekun berdoa, berpuasa. Baik secara korporat saat-saat ini, ataupun secara pribadi, hari demi hari. Kita lakukan doa dan puasa. Itu menjadi rutinitas, menjadi gaya hidup kita. Bukan rutinitas yang hanya sekedar begitu saja, tapi benar-benar menjadi gaya hidup kita. Kita berdoa, berpuasa. Kita selalu berhubungan dengan Roh Kudus, agar Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jadi bagaimana agar kita hidup dalam kuasa Roh Kudus? Kita bertekun di dalam doa setiap hari di dalam kehidupan kita. Apalagi yang kita lakukan dalam 10 hari ke depan ini, ya, udah kurang lebih 3 hari lagi kita akan akhiri dalam doa puasa kita. Tapi bukan hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu, tapi dalam kehidupan kita secara pribadi kita pun dapat melakukan doa dan puasa. Dan kita minta supaya Roh Kudus itu terus menguasai hidup kita. Karena orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengeluarkan buah-buah roh. Orang itu akan mengeluarkan buah-buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23,
salah satu buah-buah roh, yaitu di dalam ayat 23 di sana dikatakan, coba kita lihat ya. Galatia pasal ke-8. Galatia pasal ke-5. Di sana dikatakan, Galatia pasal yang ke-5, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan mengeluarkan buah-buah roh. Di dalam ayat ke-23 saja kita baca, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang selalu berharap Tuhan, orang-orang yang merindu untuk dipenuhi Roh Kudus dan mereka hidup di dalam Roh Kudus, mereka akan mengeluarkan buah-buah roh. Kalau di ayat 22 dikatakan bahwa mereka akan mengeluarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Betapa pentingnya orang-orang percaya mereka memiliki buah roh. Mereka memiliki salah satu dulu aja, penguasaan diri di ayat ke-23. Orang-orang itu akan mengeluarkan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Mereka akan menjadi saksi Tuhan. Selanjutnya, bagaimana sikap orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus? Ya, mereka dapat menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini kita akan selalu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang akan membuat kita kadang-kadang kita bisa mengeluarkan emosi kita. Kita tidak bisa menguasai diri. Firman Tuhan katakan, kuasai dirimu. Kalau orang-orang yang penuh dengan Kudus, mereka akan menguasai hidupnya. Dan saya percaya Bapak Ibu, sesuai dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, dikatakan ketika Roh Kudus ada di dalam hidupmu, engkau akan menjadi saksi di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam tempat bekerjamu, di dalam gereja, tempat engkau berkomunitas. Amin. Hiduplah di dalam kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya setiap orang yang mau dan merindu, Tuhan akan urapi dan kuasa hidupnya dengan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa syafaat pada sore hari ini sebelum kita menutup renungan kita, doa puasa kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan supaya mereka hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Dan juga kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Roh Kudus melawat bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk jemaat Tuhan. Yang pertama, setelah itu untuk bangsa negara kita. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami rindu supaya jemaat Tuhan semua dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka hidup di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga mereka dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada, baik di dalam keluarga mereka, di dalam lingkungan mereka, tempat pendidikan, kuliah, tempat pekerjaan, dimanapun mereka berada, mereka menjadi saksi Tuhan. Mereka mengabarkan kabar baik kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan urapi jemaat Tuhan, Tuhan penuhi jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus memenuhi mereka. Dan juga kita akan berdoa yang kedua untuk lawatan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga melawat bangsa kami. Tuhan akan melawat bangsa Indonesia sehingga mereka dapat Tuhan dilawat oleh kuasa Roh Kudus dari Sabang sampai Merauke. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Banyak orang-orang yang belum percaya, mereka boleh percaya kepada Tuhan ketika mereka melihat anak-anak Tuhan menjadi saksi di dalam kehidupan mereka. Mereka dapat dipulihkan, mereka dapat berseru kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengubah kehidupan mereka. Tuhan lawat bangsa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan,
kehidupan kami. Dalam berkat Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Sebentar kami akan buka puasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima makan dan minuman di dalam nama Yesus. Amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu